Pemirsa, pembukaan Kongres ketiga Partai Nasdem menghadirkan suasana yang luar biasa. Ini tak lain karena Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh dan Presiden Joko Widodo saling mengungkapkan dinamika hubungan mereka. Bagaimana membaca hubungan unik antara Partai Nasdem dan pemerintah, dan lebih khusus hubungan antara Surya Paloh dan Joko Widodo? Inilah Top Review. Jakarta Convention Center atau JCC pada hari Ahad malam 25 Agustus dipenuhi kader dan pengurus Partai Nasdem baik pusat maupun daerah. Malam itu adalah pembukaan Kongres ketiga Partai Nasdem. Sejumlah Menteri Kabinet Indonesia Maju tampak menghadiri pembukaan Kongres. Selain itu, Gubernur DKI Jakarta 2017-2022 Anies Baswedan tampak hadir di lokasi Kongres. Beberapa menit kemudian Presiden Joko Widodo juga hadir di acara pembukaan Kongres ketiga Partai Nasdem. Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh menyambut langsung kedatangan Presiden Jokowi. Dalam sambutannya, Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh menyatakan Partai Nasdem berkomitmen mendukung pemerintahan Presiden Joko Widodo hingga akhir masa pemerintahannya pada Oktober mendatang. Surya Paloh juga menyatakan posisi Partai Nasdem akan mendukung pemerintahan Presiden terpilih Prabowo Subianto. Melalui Kongres ketiga ini saya menyatakan, Nasdem sekali lagi ingin menghantarkan dan taat pada komitmennya menyelesaikan seluruh kemampuannya untuk memberikan dukungan sepenuhnya terhadap penyelesaian masa dan jabatan Presiden Jokowi yang akan berakhir sampai tanggal 20 Oktober yang akan datang. Kita juga telah memposisikan diri kita sebagai partai yang berada dalam pemerintahan Presiden baru Jenderal TNI Purnawirawan Prabowo Subianto. Pengamat politik Hanta Yuda mengakui dari rekam jejak selama hampir 10 tahun hubungan antara Nasdem dan pemerintahan Jokowi, Nasdem selalu menunjukkan dukungan penuh, khususnya dukungan di parlemen. Memang pada pemilu Presiden 2024, Nasdem dan Presiden Jokowi berbeda jalan, tapi dalam konteks relasi parpol dan pemerintahan tetap konsisten. Ya, pertama kita melihat Partai Nasdem selama ini saya melihat tidak melakukan politik dua kaki. Yang kerap dilakukan oleh partai, dia berkoalisi di dalam pemerintahan di mana partainya mendapatkan jatah menteri sekian, tetapi di parlemen dia kerap melakukan posisi sebagai seorang atau partai oposisi. Nah, itu politik dua kaki. Nah, ketika saya memeriksa rekam jejak ketika ada proposal pemerintahan Jokowi, kemudian ada RUU diajukan, relatif tidak ada penolakan dilakukan oleh Partai Nasdem. Jadi itu salah satu pembelajaran demokrasi, ketika melakukan dukungan maka harus konsisten di dalam pemerintahan. Ya. Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh mengakui bahwa dalam hubungan antara Nasdem dan pemerintah dan antara dirinya dengan Presiden Joko Widodo memang diwarnai dinamika. Dan itu merupakan bagian dari relasi yang bersifat equal partnership. 10 tahun perjalanan kita bersama dengan Presiden yang kita usung, Presiden Joko Widodo, yang telah memberikan satu kesepakatan dan pemahaman di antara hubungan yang bisa saya sebutkan equal partnership antara pemerintahan yang dipimpin oleh Presiden Jokowi dengan institusi partai politik yang bernama Nasdem. Kita bebas bergerak, berbicara, mengeluarkan pendapat, sepakat dan kadang-kadang tidak sepakat. Tapi itulah dinamikanya. Itulah artinya kenapa kita mempunyai suatu nilai dari perspektif pandangan untuk mencari kesamaan demi kesamaan, bukan perbedaan untuk perbedaan. Inilah yang menyebabkan satu proses perjalanan hampir 10 tahun ini, kadang-kadang bisa tersenyum lebar,
Kadang-kadang kita harus termagu-magu. Kadang-kadang kita harus bisa terhenyak duduk sedikit, memikirkan apa sebenarnya yang kurang dengan Nasdem ini. Sementara itu, Presiden Joko Widodo mengakui selama 10 tahun terakhir, dirinya sebagai kepala pemerintahan selalu didukung penuh oleh Partai Nasdem. Bahwa pada pemilu Presiden 2024 terjadi perbedaan jalan, ia menganggap hal itu sebagai dinamika yang biasa terjadi. Dan dalam menjalankan pemerintahan dalam 10 tahun ini, saya sangat merasa didukung penuh oleh Partai Nasdem. Dan ketua partai yang paling banyak bertemu dan berdiskusi dengan saya adalah Pak Surya Paloh. Partner diskusi politik saya yang paling banyak kami bertukar pikiran mengenai masa depan bangsa, mengenai gagasan masa depan untuk negara kita, dan lain-lainnya. Ya, walaupun di 2024 sempat beda jalan. Bang Surya satu di perubahan, kemudian yang satunya lagi di keberlanjutan. Ya enggak apa-apa, biasa, itu wajar. Pengamat politik Hanta Yuda menilai hubungan dinamis dan equal antara Presiden Joko Widodo dan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh terjadi karena Surya Paloh merupakan Ketua Umum Partai pendukung pemerintah yang tidak menjabat menteri sehingga tidak menjadi bawahan Presiden. Partai-partai ini kan yang membedakan Partai Nasdem, ketua umumnya kan menteri. Ya, seorang menteri itu adalah pembantu presiden, sehingga ketua umum yang juga merangkap menjadi pembantu presiden kerap sulit secara otonom mengambil keputusannya. Beberapa partai. Nah, untuk konteks Partai Nasdem itu derajat otonomi dan mengambil keputusan relatif paling kuat. Tadi disinggung oleh Pak Surya Paloh mengatakan dalam istilah Pak Surya Paloh tadi interindependen, jadi tetap independen dalam mengambil keputusan, tidak terlalu terkooptasi mengikuti arah telunjuk penguasa yang sedang berkuasa. Dalam konteks ini, maka keuntungan Partai Nasdem adalah karena ketua umumnya bukan menteri, dia menjadi sahabat presiden, bukan pembantu presiden, dia selevel dengan presiden, maka posisi keputusan Partai Nasdem tetap independen. Kongres Partai Nasdem dijadwalkan berlangsung 3 hari mulai 25 Agustus hingga 27 Agustus. Isu-isu besar dibicarakan dalam Kongres ketiga Partai Nasdem, antara lain isu negara hukum, green economy, politik, dan isu internasional, diantaranya isu tentang Palestina. Kongres juga akan memilih Ketua Umum Partai Nasdem periode 2024-2029. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.